pagi hari ini kemana belahan jiwa aku? Iya, belahan jiwa kamu itu sedang Kemana coba? tidur. Lagi mempersiapkan Ketiduran atau lagi mempersiapkan konser. Mempersiapkan konser. Konser. Mempersiapkan konser Di atau Belitung. mempersiapkan pernikahan masa lalunya. Memang siapa Maksud lo masa apa? lalu? Kan masa lalu tuh bisa sahabat, bisa teman yang akan segera menikah. Banyak, bukan cuman mantan masa lalu itu. Wah, lo bener-bener lo bentar lagi ada di Tapi live bisa Instagram nyanyi. Betul. Wah, lo beneran nih. Tapi ya buat Sobat Ambiar, kalau Sobat Ambiar juga sedang mempersiapkan sesuatu, kita berharap selalu diberikan kemudahan kelancaran. Satu Indonesia bilang amin. Amin. Terus ya, bintang tamunya pagi hari ini ya, spesialnya pakai keju, pakai kacang, pakai kalau martabak nih ya. Spesial keju, kacang, coklat, pakai susu lagi, pakai keju lagi. Alah, jangan percayalah sama yang spesial. Martabak aja yang spesial suka dikacangin. Sobat Ambiar, tapi bintang tamu kita yang pertama ini dia juga sedang mempersiapkan hajatan besar-besaran. Betul. Apalagi untuk pageant lovers di Indonesia dan juga pageant lovers di seluruh dunia. Dan sang matahari sebutannya ini kabarnya dibilang mirip sama Karen Delano. Masa sih? Coba kita lihat lebih kece mana di pagi-pagi Ambiar. Kita hadirkan sang matahari Ivan Gunawan. Kak Igun, ayo sini Kak Igun. Ajak ngobrol Kak Karen dong. Siapa kemarin gue? Ini Kak Karen nih Kak Igun. Sebenarnya gini, sejujurnya memang kita ini kan dilahirkan oleh satu dokter. Kolaborasi sama ciptaan Tuhan sama ciptaan dokter, say. Itu harus balance. Karena sekarang zamannya kolaborasi. Iya. Ada lagunya Ivan dan Karen ciptaan dokter. Iya. Coba dong, Kak Igun sama Kak Karen gini. Foto gitu, coba. Coba lihat ya. Kita lihat Sobat Ambiar kemiripannya antara kedua bintang ini Ivan Gunawan dan Irma Darmawangsa. Kok bisa ke Irma Darmawangsa? Oh iya, maaf Karen Delano. Gimana? Ivan Menteng ke? Tapi Apa memang Ivan lapangan banteng ke? Apa gitu ke? Bisa Iken. Kayak salon ya Ivan Kamu sehat? Alhamdulillah sehat banget walaupun 10 hari terakhir ini tiap hari bangun pagi pulang malam tiap hari pulang malam. Tapi ya ada satu hal yang paling membanggakan dari Ivan Gunawan. Apa tuh? Aduh, itu yang namanya iklannya Miss Mega Bintang itu ada di Bundaran HI. Bukan Besar sombong ya. banget. Halo. Iya, halonya ulang Bukannya lagi. sombong, Kenapa? bukan hanya ada di Bundaran HI, tapi ada di sepanjang Jalan Sudirman, lalu di Jalan SCBD, semuanya di Gatot Subroto. Jakarta dihiasi setiap menit ada berapa detik ya, Bi? 15 detik. 15 detik 100 kali penayangan. Kok cuma setiap 15 hari. detik? Kok cuma 15 detik? 15 detik 100 hari. Penayangan itu udah berapa ratus juta. Hebat. Keren banget ya, Ivan Gunawan sukses dengan Miss Mega Bintang Indonesia 2020. Ntar dulu dong, ini Kenapa? masih bete. Apa bete kenapa lagi mau ngomong Ya habis apa? keluar duit masang iklan. Ivan Gunawan, kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. Sawadee makasih ya Kak. kamu udah datang ya, besok ketemu lagi ya. Makasih ya. Gini, Makasih ya. Jangan dulu gue udah bangun pagi nih. Ya. Jadi tuh aku nggak tahu kenapa, aku seneng banget setiap aku menghadirkan queen-queen aku, ya kan. Aku tuh selalu pengen membawa mereka ke sini. Iya loh, pagi-pagi Yes, Ambiar gitu. bener. Karena kalau ini kan masih pagi hari ya, hostnya belum tercampur masalah. Kalau acara gue siang, hostnya udah kebanyakan masalah. Jadi kalau ini kan masih seger, Beb. Di pojokan juga ada lontong, polos, ya kan. Ini kelihatannya Persembahan Umi. pagi hari kita adem ya, adem soalnya. Makanya jangan sakit dong saya. Nggak ada lagi makanan-makanan saya. Tahu nggak kenapa hari ini adem banget pagi-pagi Ambiar? Why? Dewi Persik lagi izin soalnya.
Kita masih lihat Sobat Ambiar, ini dia Ivan Gunawan yang disebut mirip dengan Karen Delano. Sebagai most fashionable friendship alias mereka pertemanan yang paling fashionable. Ya. Emang kalian tuh berteman? Berteman gak sih? Ya waktu gue pulang dari Turki berteman sih. Sekarang kayaknya udah gak berteman lagi karena hidung gue tenggelam. Karena kalau menurut aku ya Karen ini termasuk temen yang almost every day aku telepon. Jadi ada aja gitu, aku telepon dengan konteks nggak pernah ngomongin orang ya. Iya. Sama sekali nggak pernah ngomongin orang, tapi ada aja yang dibahas gitu. Kita ngalor ngidul, cerita-cerita gitu kan. Jadi ya karena mungkin aku sama Karen ini kan passionnya sama ya di fashion gitu. Jadi aku terkadang kalau aku berbuat satu karya juga, aku suka nanya pendapatnya Karen. Karen pun demikian. Sama. Kalau tadi ngalor ngidul cerita-cerita kata Kak Igun tapi nggak ngomongin orang, itu kan termasuk ngomongin orang kalau ngalor ngidul cerita. Enggak, kita tuh gila-gila Enggak, sendiri aja. Kita nggak pernah, Iya. kita nggak pernah ngomongin Kita Nasar ya. nggak Kayak misalnya pernah. gini, Nasar sakitnya kenapa sih kemarin gitu. Kita nggak ada loh ngomong-ngomong gitu, nggak ada. Kita nggak ada gitu-gitu. Jadi pertemanannya positif, tahu-tahu Iya, kita gila-gila sendiri aja. Tapi kemarin hidung lu mancok kok sekarang ambles ini. Iya loh, ambles. Orang hidungnya bayarnya dia pakai pay letter, gimana nggak ambles? Mas Ode. Pagi-pagi ambles Iya, ya. aku balik lagi ke Turki ya mau ninggin lagi. Nggak ada sebulan lu bisa. Udah lu jangan ke Turki, lu ke Cikini aja bagus. Ada dokter di Cikini. Lihat mah ada. hidungnya Andina, Itu no. Andina bagus banget hidungnya. Tapi Benar. Igun sama Karen tuh kenalnya awalnya dari mana sih dulu? Ya dari dokter bedah plastik. Awal banget kenalnya. Nih aku cerita ya. Ya. Aku kenal Karen ini dari zaman tahun 2000-an. 2000 sama ya? persis. Iya tahun 2000-an zaman ada disco yang sempat ditutup itu loh. Tahu nggak? Stadium ya namanya. Gak ada lu, bukan stadion lu. Lu mah kadang-kadang gila. Jangan fashion show, di Nanti sana datang kerja dari fashion sini show. sampai tur. Iya, Mana? gitu. Zaman dulu happening emang kenapa sih? Enggak, bukan di situ kita. Ini Daerah, mana sih? daerah Senopati. Mana ada di zaman Lu dulu. lagi, lu Zaman lagi- dulu Senopati belum ngetren, belum Iya. belum ada Senopati belum ada. lu lagi nyalon rambut lo segini ngeblok. Oh, salon Lutuye. Salon Lutuye. 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 Tahu ya Mas Ode ya? Tahu nggak lu? Lutuye. Ih, itu hits banget salon Lutuye. Emang cocok lu dari dulu sampai sekarang penunggu salon ya, Say. Dulu tuh teman-teman kita tuh gue, dia sama almarhum Ade Sagi. Ada Dave Hendrik juga dulu nih. Dave Karen bukan Hendrik. fashion stylist, dia ini dulu desainer. Desainer dulu. Cuman nggak laku bajunya. Jadi udah. Oh, jadi sama-sama ya. Jadi makanya ngobrolnya juga enak, bisa Gini, bareng-bareng. dia kenapa? ini kita tuh mulainya sama-sama ya. Dulu tuh mulai sama-sama. Zaman dulu tuh ada tempat namanya bengkel. Jadi kita suka fashion show di sana dan segala macam. Jadi Karen lagi mulai-mulai bisnisnya. Akhirnya Karen itu berangkat ke Amerika. Terus hilang sampai tahun 2010-an gitu dia baru balik lagi. Dari dulu memang sudah begini, Karen Delano. Dulu rambutnya panjang, segini. Gak usah. Rambutnya panjang, sepatunya segini. Segini memang. Karen. Bajunya kulit. Zaman dulu tuh ada desainer namanya Dede Kece ya. Iya benar-benar. Kulit Ini acara cutbray. apa sih pagi-pagi kok begini sih? Sobat Ambiar, tapi ya kalau kita bilang mereka ini sahabatan. Ada orang bilang sahabatan itu biasanya mirip. Nah, kita mau kasih lihat kemiripan benar. Ivan Gunawan dan juga Ya. Karen Delano. Nih coba. Jadi sebenarnya gini ya. Jadi kita ini sebenarnya bukan mirip, tapi kita memang pakai aplikasi yang sama. Jadi ini adalah application. Ya Allah. Jadi dokter sama, aplikasi sama. Ya dokter kita namanya Burun. Di Turki. Tapi Kak Igun dibilang mirip sama Karen Delano nggak apa-apa, Ya dimirip-miripin. nggak apa-apa lah, kita kan hidup harus punya follower, Beb. Kok bisa sama sih? Kok bisa dapet yang sama sih? Kenapa sih gue senderan, lo senderan, Mak? Ya pas lagi sanderan gue. Oh iya Loh, sama banget loh. Kok bisa Karen hebat ini dia di banget. Amerika, gue di Turki. Ini gue di Turki. Oh itu iya, Turki, yang satu bener. Turki, satu mana? Tanah Abang tuh, Tanah Abang sebelah sini. Oh ini sama-sama di pesawat Ya juga. ampun, dapat aja Loren. Kalau ini pesawat apa? Ini pesawat apa? Kalau aku naik SQ, lo naik apa nih? Gua nggak tahu. Qatar. Hah? Qatar. Qatar. Ya sabar sih. Tapi ini Qatar memang Airlines. konsepnya tuh gimana sih? Siapa ngikutin siapa sih kalau begini ceritanya? Kok iya. mirip, semua momennya tuh kayak sama gitu. Enggak, tapi siapa sebenarnya sebenarnya? mungkin bisa dibilang gue yang lebih ngikutin Igun lah. Karena Gak ada Igun yang tuh ngikutin, gak ada yang ngikutin. Enggak, maksudnya ngikutin tuh adalah dia tuh inspirasi dan mentor aku. Karena bagaimanapun juga banyak sekali aku belajar dari Karen Igun. kalau lagi foto begini sebelahnya siapa sih? Karen pengen Nggak tahu deh. ada.
Nggak ada yang bisa bayar di situ. Nggak ada. Siapa? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ada kadang orangnya suka nungguin di Bukan pojokan Karen, sana. tapi emang pertanyaan yang sama kan di foto Hei, begini. siapa ini? Aku penyanyi mandi madu. Tapi Sobat Ambiar, ternyata kalau misalnya Ivan Gunawan bukan cuma dimiripin dengan Karen Delano, dimiripin Iya. juga dengan yang satu ini. Siapa sih? Siapa? Kak dimiripin sama Virgun. Jadi gimana? ini sebenarnya ini udah cerita lama. Ini udah cerita lama, emang aku suka dimirip-miripin. Iya. Terus pas kemarin berita dia perceraian itu heboh, semua orang ngetek-ngetek gue kan. Terus yang ada gue posting aja. Gue Wah. bilang sorry kalau gue ada salah, gue bilang gitu. Tapi emang mirip banget di foto ini, emang mirip banget. Coba Iya, itu, sorry caption- kalau gue ada salah, Virgon. Kalau gue bukan Virgon, gue Virgin. Virgin. Oh, Virgin. Oh, Virgin bukan Virgon. Typo, itu typo namanya. Typo. Enggak typo, emang nih Virgin gue. Emang ketikannya begitu. Tapi Igun, Kak Igun kalau kamu Terus sampai Raffi aja kurang kerjaan, ngapain komen-komen coba. selain dimirip-miripin sama Karen udah, Dah. Karen Delano udah, sama Iya. Virgun, siapa lagi pernah dimirip-miripin zaman dulu? Enggak ada. Nggak ada. Farna. Oh, Krisdayanti dong, dulu kan. Beneran. Nggak ada Ma- dong, Krisdayanti. masa jaya gue dulu, gue Iya. ceritain, masa jaya gue as a Madam Ivan Gunawan, Iya. itu kiblat gue tuh dulu Krisdayanti. Iya, Krisdayanti. Dari ini ya, dari hidung ke atas ya, sampai mata Gue doang. terserah orang mau ngomong apa, yang penting gue Krisdayanti, titik. Iya, Coba, bener. gue kalau lagi make up tuh gue denger Kade nyanyi, sampai si Kade keluar dari speaker gue, nih aus nih, aus. Gue ulang-ulang mulu. Tapi iya bener. Pernah, gue ulang-ulang mulu sampai si Kade tangannya gini pakai kukunya, aus, gue aus. Pernah ada orang salah Film manggil, nggak? Salah kartun manggil kali Ivan ya. Gunawan, siapa gitu manggilnya jadi siapa gitu? Salah manggil. Nggak ada. Nggak ada lah, gue Yang ada sebenarnya gue. pura begini. Iya, karena Kalau dia gue pernah sering salah banget. manggil. Oh, gue Iya. pernah gini, lagi ketemu di bandara. Kak Irfan Hakim, Gak masalah, gak ada aja masalah. lah, ada aja lah, Syekh. Kalau dia juga pernah di Jogja, lu dipanggil siapa? Ivan Delano. Tapi ya semoga kemiripan ini tentu saja kalau ngelihat kekompakan mereka berdua Iya. bisa silaturahminya panjang terus, Iya dong, saling iya dong. mensupport satu sama lain. Karena maksud aku, kita tuh kalau namanya berkarir nggak bisa menciptakan satu karya sendirian. Bener, bener. Kita butuh Kolaborasi. kolaborasi, Support kita system. butuh komenan dari orang terdekat kita. Karena Betul. kalau kita percaya sama orang yang kita sayang gitu ya, komentarnya itu komentar real. Iya. Bagus dibilang bagus, jelek dibilang jelek. Betul. Jadi sama halnya kalau aku korek Karen lagi bikin apa, Nek kok lu begini sih, Nek kok Iya. begini sih, Iya. gitu. Nah dia ini masih males banget sama brand utamanya nih, Iya, betul. Fabu nih. Fabu, iya. Kemarin udah buang uang miliaran rupiah, mana karyanya? Cepet di mana? Nanti di launching, katanya launching di sini. Ini di launching di sini ya. Tapi Sobat Ambiar namanya sahabat saling support juga. Nggak perlu launching, yang penting jual. Iya, jualan. Ya ntar dia jualan. Sakit, Nek. Dia jualan di TikTok ntar. Sobat Iya di Ambiar. TikTok. Jualan TikTok. Aku tadi malam udah baru mulai jualan TikTok loh. Iya. Pokoknya semoga laku ya laris manis Tanjung. Lo kenalan Pintu. sama siapa semalam di TikTok? Ada yang Gue kenalan Nih ya, mereka saling support. jualan ya. mau cari jodoh lo. Yeah. Saling support mereka bentuknya banyak juga. Di antaranya kan Ivan Gunawan ini sekarang sebagai seorang Queen Makers. Nah, Iya. Karen Delano juga Alhamdulillah. suka memberikan bentuk support, memberikan masukan. Nah, kita Iya, mau sebenarnya- Karen kemarin jadi juri juga di acara Betul sekali, Sportwear kategori competition sportwear. aku. Terima kasih Karen, Karen. di Lu Miss mau ngapain Grand di sini? Indonesia Uang ya. udah masuk ya kemarin Ini ya, saya ke uang bintang. juri ya. Iya, udah Di masuk. rekening Udah masuk. Ini- Berapa sih? Berapa? Ya 2 juta lah. Ya, Kayak pemain, kayak artis baru ya, pemain baru dapat Itu kan transport. nah itu transport doang. Transport. Gak apa-apa, yang penting kan namanya niat menolong. Sekali-kali kalau ada show-show gini undang aku nyanyi. Nggak ada Bung. dangdut, nggak masuk. Kak, seperti mati lampu bisa dibuat jazz. Kayak gimana? Kayak gimana? Seperti mati lampu. Iya sayang, masuk model-model. Bisa kas lagu aja. Enggak, nanti vendor lighting pada bete. Nih, Sobat Ambiar ya. Ngomongin Ivan Gunawan, dia adalah seorang Queen Makers. Dia juga sekarang lagi bikin sebuah event namanya Miss Mega Bintang Indonesia. Dan kemarin juga sudah melahirkan beberapa queens yang juga mendapatkan penghargaan di kedua ajang internasional yang sangat luar biasa sekali. Ada second runner up Miss Grand International 2022 dan juga sebagai the winner Miss Face of Humanity 2022 di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan Andila Jolie dan juga Nadia Choi.
Tidur jam berapa, bangun jam berapa sayangku? Oh my God. Luar biasa. Padahal tadi malam abis show juga ya. Ini dia Andina Julie dan juga Nadia Chua. Mereka ini sama-sama jebolan dari Miss Grand Indonesia, dari Yayasan Bintang Mega Bintang Evan Gunawan. Jadi kalau aku boleh cerita, Nadia ini di ajang awalnya di Miss Grand Indonesia yang pertama banget ya tahun 2020. Tahun 2020. Kita ngedapetin Nadia ini pas saat lagi pandemi. Gitu. Sebenarnya kalau misalnya cerita sedikit, Nadia ini waktu itu nggak ada kepikiran sama sekali untuk pergi ke ajang internasional, tapi dia memang dipilih sama international event namanya Miss Face of Humanity. Dia memang memilih Nadia langsung. Nah dari situlah kita baru gedebak-gedebuk mempersiapkan Nadia untuk berangkat. Tadinya Nadia rambutnya panjang. Segini, aku langsung potong. Potongnya Jadi segini. Lah, potong lebih pendek. Lucu. Handpick dari organisasi internasionalnya dan di Kanada menjadilah pemenang di Miss Face of Humanity. Dan 2 tahun berikutnya hadirlah seorang Andina Julie. Jadi lahir dulu kemarin tuh kalau waktu kompetisinya Nadia awal tuh kan yang menang Aura. Ya kan aku memang bikin reality show di YouTube, ya kan. Nah, kalau Andina itu pas lagi pandemi juga lagi tinggi-tingginya. Jadi aku di tim aku tuh ada namanya Ayah Dardo, dia yang menemukan Andina di sosial media gitu. Jadi Andina ini dari Palembang, nama kampungnya itu Sukamenang. Sukamenang. Jadi karena dia kampungnya Sukamenang, dari hari pertama dia ikut lomba sampai sekarang nggak pernah kalah, menang terus. Dan selalu menang. Sampai akhirnya menjadi second runner up di Miss Grand International 2022 ya. Kita pindah ke Sukamenang yuk. Buat Andina Julie dan juga Nadia Chua, kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Silakan boleh duduk ya. Para queens kita mau kasih lihat ini cerita tentang Andina Julie. Widih ngelihat perjuangannya sangat luar biasa. Aku juga. Lupa gue. Hati-hati lo. Gimana ceritanya? Ini majuan. Melihat Andina Julie itu perjuangannya sangat luar biasa sekali. Dari daerah datang ke Jakarta sampai akhirnya bisa menaklukkan dunia. Nah kita juga punya sebuah artikel tentang Andina Julie. Nanti kamu boleh cerita Andina ya. Cerita Ivan Gunawan bahwa Andina Julie si anak desa ke dunia. Andina Julie, second runner up Miss Grand International 2022. Apa rasanya ketika kamu dari daerah kamu? Sebagai anak dari keluarga petani betul ya? Betul banget. Kemudian pindah ke Jakarta, kemudian diurus oleh Ivan Gunawan, di-grooming oleh Ivan Gunawan, dikirim ke internasional sampai akhirnya bisa menjadi juara. Iya. Pertama nggak nyangka banget sih Kak, karena maksudnya kayak dulu pun aku nggak ada kepikiran untuk join beauty pageant. Karena yang pasti akses untuk join beauty pageant ini seperti yang kita tahu di Indonesia ini agak rada susah kan. Mesti harus ke Jakarta dulu, harus training. Karena kita mesti preparing bener-bener all out, kita nggak boleh setengah-setengah. Jadi pada saat itu, kemarin itu aku lagi join modeling di Jakarta, tiba-tiba dihubungin. Itu rasanya kayak seneng banget dan awalnya adalah aku nggak sampai expect banget sampai 3 besar. Karena aku tahu seluruh negara itu luar biasa sekali. Betul. Ya kan? Sangat-sangat luar biasa. Tapi selama kompetisi, semakin aku mempelajari semuanya, semakin aku yakin pada diri aku. Dan aku selalu dikuatin juga sama Kak Ivan, sama yayasan juga. Mereka itu nggak pernah salah untuk memilih queen. Jadi aku harus salah memilih queen. Tidak pernah salah memilih queen. Jadi aku harus percaya diri juga kepada diri aku sendiri. Jadi pada saat itu pas udah deket-deket final, aku cuman berharap sama Tuhan kayak kalau ini takdir aku pasti ini ada jalannya buat aku. Dan betul, ini adalah takdir kamu menjadi second runner up ya. Buat Andina Julie sendiri, perubahan. Rambut aku bagusan kesini apa ke belakang? Nggak usah, udah di sekolah aja di sekolah. Atas nih. Buat kamu perubahan terbesar yang kamu rasakan tuh apa untuk seorang Andina Julie anak sang petani? Banyak banget perubahannya. Yang pastinya dari segi ekonomi keluarga juga sekarang alhamdulillah sangat berubah. Aku juga udah bisa bantu-bantu keluarga dengan penghasilan aku di sini. Terus juga dari segi sosial juga sangat-sangat berubah Kak. Awalnya tuh kalau aku balik kampung ya udah bisa main ke sini ke situ. Tapi kayak sekarang semakin banyak orang kenal aku, semakin banyak orang mau tahu aku gitu. Benar ya, luar biasa. Namanya juga rezeki nggak kemana. Tapi aku juga ngeliat perjuangan kamu sampai akhirnya sekarang ketika ketemu kamu aku langsung wow, auranya luar biasa sekali. Iya betul. Termasuk juga Nadia Chua, ada silent winner, ada silent queen yang menjadi pemenang Miss Face of Humanity di Kanada 2022 ya. So,
Jadi pemenang, juara pertama Miss Face of Humanity. Itu tuh beban tugasnya tuh apa aja sih kalau Miss Face of Humanity? Ya mungkin banyak yang nggak tahu ya. Iya, karena ini kan baru pertama kali untuk yang secara global Yes. diadakan dan pemenangnya Indonesia. Alhamdulillah. Ya, kalau mereka tuh lebih fokus ke kegiatan-kegiatan sosial. Jadi seperti membantu anak-anak. Seperti aku sempat traveling juga ke Meksiko. Itu kita di sana banyak sekali kegiatan sosial sama anak-anak yang tunarungu, yang berkebutuhan khusus. Ya. Dan di Indonesia juga aku mengajar, fokus di kegiatan refugee juga. Jadi banyak fokus ke kegiatan itu. Jadi kalau Nadia ini memang aktivitasnya itu bukan aktivitas glam. Oke. Jadi memang banyak aktivitasnya itu dilakukan untuk terjun langsung ke masyarakat gitu. Justru malah bukan ke titik-titik yang memang sering dibantu ya gitu. Jadi Nadia ini memang sudah ya dari ujung Sumatera disisir terus gitu karena dia juga meresearch kan apa sih sebenarnya yang diperluin sama anak-anak di Indonesia gitu. Ada satu statement dari seorang Andina Juli yang bilang katanya kalau Ivan Gunawan memilih Queen tidak pernah salah. Dan berbicara soal Queen, selanjutnya kita akan hadirkan ada 20 Queen, 20 finalis di Miss Mega Bintang Indonesia 2023 yang akan kita hadirkan. Siapa saja mereka? Pageant Lovers Indonesia. Sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.